Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah, wahai orang-orang yang beriman, yakni Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman, yakni yang mengaku beriman, untuk membuktikan keimanannya dengan bertakwa, dengan sebenar-benar ketakwaan, yakni kesungguhan, keseriusan. Dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, yakni perjuangkan keislaman sampai mati. Islam harga mati. Baik, ikhwafillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, di mana sekarang kita berada di bab 277 ya. Sepuluh bab lagi kita selesai. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, Musyaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Zura'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, Husain mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Buraidah mengabarkan kepada kami dari Bashir bin Ka'ab, dari Shaddad bin Aus, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Dan kalau dia wa idza qala hina yumsi fama tadakhalal jannah, jika dia membaca Sayyidul Istighfar ini dan Allah wafatkan dia mati di sore hari, maka dia masuk surga. Au kana min ahlil jannah, atau dia termasuk penghuni surga. Wa idza qala hina yusbih famata min yaumih, kalau dia mati di saat pagi hari, ya, dia mengucapkannya di pagi hari dan mati di saat hari tersebut, maka dia menjadi penghuni surga. Nah, sehingga ini menunjukkan disyariatkannya membaca Sayyidul Istighfar di pagi dan petang. Ya. Kapan itu pagi? Ya. Kemarin terjadi banyak perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan pagi itu ya siang. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu pagi semuanya. Sehingga kalau dikatakan sorenya yaitu malam. Dari terbenam matahari sampai waktu subuh terbit fajar. Ya.
Ada yang mengatakan bahwa pagi itu dari terbit matahari sampai waktu zuhur. Nah, kemudian sorenya dari waktu zuhur sampai terbenam matahari. Nah, dan ada yang lain yang menyebutkan ya bahwa waktu paginya itu dari terbit matahari sampai zuhur, sedangkan sorenya dari setelah asar sampai pertengahan malam. Nah, antum yang mana? Jadi orang Arab ya, karena ketika kita berbicara pagi dan petang, Nabi SAW tidak menjelaskan jamnya itu kapan, waktu tepatnya pagi itu kapan, sore petang itu kapan. Sehingga oleh karena itulah para ulama ya, kenapa terjadi perbedaan pendapat? Mereka pun mengambil pemahaman orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu gimana memahami pagi dan petang? Nah, sebagian Arab memahami seperti yang tadi, makanya terjadi perbedaan. Nah, ya semua udah hafal ya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi ya la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ada lafaz lain yang sedikit berbeda di mana tidak ada kalimat yang terakhir, tidak ada pengucapan a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya. Namun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nah, sampai sini sama. Namun yang berikutnya abu'u laka bi ni'matika alayya. Kalau di sini abu'u laka bi ni'matika, nah di riwayat yang abu'u laka bi ni'matika alayya, yakni aku mengakui nikmatmu terhadapku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku juga mengakui dosa-dosaku. Nikmat Allah sangat banyak, tapi di satu sisi kita punya banyak dosa. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampai di sininya sama. Ya, jadi hanya perubahan katanya, di kata ada penambahan alayya. Namun tidak ada penambahan a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku ya berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Nah, yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, anjuran bahwa beristighfar ya, agar kita beristighfar, dan penjelasan tentang keutamaannya ya, dimana orang yang membacanya di pagi atau di petang hari dan dia meninggal pada saat itu, maka dia menjadi penghuni surga. Nah, Allahumma anta rabbi, apa maknanya? Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Rabbku berarti apa? Yang menciptakanku, mengaturku, dan menguasaiku. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduk, engkau yang menciptakanku dan aku adalah hambamu. Ini sebagai pengakuan ya, sebagai pengakuan di mana ya, kita benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu diri kalau kita itu adalah hamba. Ya. Kita saja, Pak, ya, kalau mungkin di perusahaan ada bos-bosnya, tahu diri nggak kita di situ? Tahu diri kita itu karyawan, ada owner, ada ini dan yang lainnya. Kita tahu diri. Kalau kita diiniin, Bapak siapa? Saya hanya karyawan aja di sini. Tahu diri nggak namanya itu? Tahu diri, ya, nggak boleh sombong di situ. Apalagi
Ada di situ bosnya, ada ownernya gitu. Ya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku terhadap kesepakatanku kepadamu dan janjiku kepadamu semampuku. Kita punya kesepakatan dengan Allah. Kita selalu baca, kapan itu? Saat sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kesepakatan bahwa hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Itu sudah kita buat kesepakatan dengan Allah. Tapi sering terkadang malah kita mengharapkan pujian orang dalam beribadah, atau kita lupa meminta tolongnya hanya kepada Allah. Boleh nggak minta tolong kepada makhluk? Nah, yang bagaimana yang boleh? Padahal kalau dibaca atau kita pahami dari surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, maka hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Berarti asalnya nggak boleh, minta tolong sama siapapun nggak boleh. Minta tolong hanya kepada Allah. Nah, kapan boleh minta tolong kepada selain Allah? Berarti kan ada pengecualian. Boleh minta tolong asal hukumnya meminta tolong hanya kepada Allah, kecuali jika Allah memampukan orang tersebut menolong kita. Berarti pada dasarnya siapa yang menolong itu? Tetap Allah. Karena Allah yang memampukan. Ya. Kalau orang lain atau siapapun itu Allah mampukan untuk menolong kita, boleh kita minta tolong sama dia. Tapi dengan tetap meyakini bahwa ya, ketika dia mau menolong kita, Allah lah yang mengarahkan hatinya untuk menolong kita. Ya. Kalau Allah tidak arahkan hatinya untuk menolong kita dan Allah tidak mampukan dia untuk menolong kita, dia nggak bakalan bisa. Kalau minta tolong kita mau ngutang 100 tapi orangnya tersebut tuh hanya punya 10.000, mungkin nggak dia minta nolong kita? Hah? Kita mau minjem 100 tapi dia cuma punya 10.000. Nah, berarti kan nggak Allah mampukan dia untuk menolong kita. Walaupun Allah ya buat hatinya ingin nolong kita. Nah, tapi dia nggak mampu. Ya. Kalau ada orang yang punya 1 juta, kita mau minjam 100.000, tapi hatinya nggak digerakkan oleh Allah untuk nolong kita. Kira-kira bisa nggak dia nolong kita? Nggak bisa juga. Ya. Makanya kapan kita boleh minta tolong sama selain Allah? Jika Allah memampukan orang tersebut menolong kita dan Allah gerakkan hatinya untuk menolong kita. Ya. Jadi kembali kepada pertolongan itu sebenarnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tadi kita mintain tolong itu hanya sekedar sebab saja. Makanya kenapa Nabi SAW kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa minta tolongnya itu hanya kepada Allah. Ya, minta tolong kita itu hanya kepada Allah. Karena kalaupun kita minta tolong sama manusia itu diperbolehkan, asalnya itu adalah pertolongan dari siapa? Dari Allah. Ya. Kemudian ikrar bahwa hanya milik Allah hak ilahiyah. Ya, ini pengibadatan hanya milik Allah. Ya. Peribadahan dan permintaan perlindungan dari keburukan apa yang diperoleh seorang hamba atas dirinya. Ya, jadi minta perlindungan dari keburukan yang diperoleh oleh seorang hamba atas dirinya juga ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hendaknya seorang hamba menyandarkan kebaikan kepada Rabb yang mengadakannya dan menyandarkan dosa kepada dirinya sendiri. Jadi semua kebaikan itu datangnya dari Allah, adapun keburukan-keburukan itu akibat perbuatan kita sendiri.
Dosa-dosa itu adalah perbuatan kita. Makanya kita di dalam Sayyidul Istighfar dikatakan apa? Abu ulaka bi ni'matika. Ya, ini kebaikan. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Wa abu ulaka bidambi. Kemudian yang termasuk syarat dalam istighfar adalah mengikhlaskan niat. Ya. Jadi seseorang ketika beristighfar dia ikhlaskan niatnya hanya kepada Allah. Makanya di sini sebelum meminta ya ampunan ini, ya, faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Sebelum ini apa ungkapan-ungkapan sebelumnya? Pengakuan merendahkan diri, mengakui kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita ya ikhlaskan, murnikan ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kalimat berikutnya itu fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Berarti apa? Murni hanya kepada Allah kita meminta ampunan itu. Kemudian yang termasuk syarat dalam istighfar selain mengikhlaskan niat adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki adab. Ya. Menghadap kepada Allah dan memiliki adab. Ya, adab yang tertinggi itu kepada siapa? Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada manfaatnya enggak kalau seseorang beradab kepada makhluk tapi enggak beradab kepada Allah? Ada enggak manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Jadi apakah ada agama lain selain Islam yang mengajarkan adab dan akhlak? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kenapa? Kalaupun ada, enggak ada manfaatnya. Ya, kalaupun ada, enggak ada manfaatnya. Ya. Sehingga ya, apa yang dia, adab yang dia dengung-dengungkan tersebut ya tidak memberikan faedah sedikit pun kepada dia. Kenapa? Karena dia tidak beradab kepada Allah. Sering kita sebutkan contoh untuk memudahkan pemahaman. Kalau ada orang yang beradab, berakhlak kepada tetangganya, teman-temannya, tapi dia kurang ajar sama orang tuanya, ya, dia menghina orang tuanya, merendahkan orang tuanya, ya, kemudian mencaci maki, ya, kemudian apa? Menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji. Apakah kita tetap katakan orang ini beradab? Tentu tidak. Ya, padahal itu baru sama orang tua yang menjadi sebab kita ada. Apalagi kalau tidak beradabnya itu kepada siapa? Kepada Allah. Adakah agama lain ya, yang mengajarkan kebaikan selain Islam? Ya, sekali lagi tidak ada. Kalaupun ada kebaikannya terhapuskan. Ya, kebaikannya terhapuskan. Kenapa? Karena dia melakukan satu kejahatan yang paling besar. Ya. Jadi nggak ada gunanya kebaikan-kebaikan yang lain itu, ya, nggak ada faedahnya. Satu kejahatan yang paling besar, kezoliman yang paling besar, yaitu kesyirikan. Ya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang paling besar. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ahmad bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Numair mengabarkan kepada kami dari Malik bin Mighwal, dari Ibnu Sawqah, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, in kunna la na'uddu fil majlisi lin nabi sallallahu rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah. Sungguh kami menghitung ucapan Nabi SAW dalam satu majlis di mana Nabi mengucapkan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata ya Ibnu Umar, di mana Nabi SAW menyebutkannya sebanyak 100 kali. Jadi Nabi SAW itu melakukan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekali dua kali, tapi banyak melakukannya. Ini sebagai bentuk syukur atas banyaknya nikmat yang tidak terhitung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak.
Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin As-Sabbah mengabarkan kepada kami, ia berkata Khalid bin Abdullah mengabarkan kepada kami dari Husain, dari Hilal bin Yasaf, dari Zadan, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata shalla Rasulullah SAW ad-duha. Rasulullah SAW salat duha. Thumma qala Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim hatta qalaha mi'ata marrah. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah SAW mengerjakan sholat duha, kemudian beliau berdoa, beliau mengucapkan Allahumma ighfirli wa tub alayya, ya Allah ampunilah aku dan terimalah taubatku. Ya, innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Sampai beliau mengucapkannya 100 kali. Ya. Sebahagian ulama menyebutkan bahasa 100 kali biasanya orang-orang Arab itu tidak menunjukkan persis 100 kali, tapi menunjukkan sangat banyak. Yang menunjukkan apa? Sampai sekitar ratusan, bisa jadi 80-an, 90-an, 100, 120, 130. Nah, ini menunjukkan bahasa 100. Ya. Nah, apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, sikap tawadu dan ketundukan Rasulullah SAW terhadap kebenaran rububiyah Allah, ya, agar diteladani oleh umat, agar kita sebagai umat Nabi SAW itu mencontoh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW saja pun sangat tawadu, sangat merendahkan dirinya, sangat tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan mengetahui kebenaran, ya, atas rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah itu apa? Bahwa Allah yang menciptakan, mengatur dan menguasai kita. Kemudian seorang hamba hendaknya selalu merasa kurang dalam menunaikan hak pemiliknya. Ya, hak Allah Subhanahu wa taala, ya, ini apa hak Allah? Apa hak Allah? Nah, untuk diibadahi, ya, Allah sudah sangat memberikan banyak kepada kita, nikmat-nikmat. Jadi, ya, kita sebagai seorang hamba harus selalu merasa kurang dalam menunaikan hak kita kepada Allah. Ya, Allah berikan nikmat kepada kita, kita harusnya apa? Menunaikan hak Allah, yakni apa? Ibadah. Jangan pernah, udah kayaknya udah impas gitu. Jangan pernah merasa, padahal Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat itu enggak berhenti-berhenti. Ibadah kita sering, ya, lalai. Ya. Allah enggak pernah berhenti-berhenti memberikan nikmat. Ya. Bahkan, ya, nafas kita kalau kita sampai berhenti, mati kita. Itu nikmat yang Allah berikan. Udara, nikmat yang Allah berikan. Oksigen, nikmat yang Allah berikan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Ma'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Waris mengabarkan kepada kami, ia berkata, Husain mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Buraidah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bashir bin Ka'ab Al-Adawi mengabarkan kepadaku, ia berkata, Haddatsani Shaddad bin Aus mengabarkan kepadaku Shaddad bin Aus dari Nabi SAW, beliau bersabda, Sayyidul istighfari ayyakul, Sayyidul istighfar, yakni engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini a'udzu bika min syarri ma sana'tunya ini diucapkan di tengah. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu.
barulah abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, qala, maka Nabi SAW mengatakan, man qalaha minan nahari mukinan biha, barang siapa yang mengucapkannya di siang hari dengan keimanan, dengan keyakinan, famata min yaumihi, kemudian dia mati di hari tersebut, qabla an yumsiya, sebelum sore, sebelum petang, dia ucapkan di siang hari sebelum petang, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni syurga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha, makanya ini kenapa sebahagian ulama mengatakan bahwa petang itu adalah waktu malam. Karena di sini Nabi SAW menyebutkan wa man qalaha minal laili, ya, maka setelah terbenam matahari masuklah dia waktu petang. Ya. Adapun siangnya itu yang dimaksud dengan paginya, yakni waktu siang, karena Nabi menyebutkan nahar. Hadis tadi Nabi menyebutkan yusbih, pagi, tapi di sini dijelaskan dengan bahasa nahar, berarti siang. Ya. Keseluruhan siang itu masih dikatakan pagi. Ya. Keseluruhan petang itu masih dikatakan apa? Ya, keseluruhan malam itu maka disebut dengan petang. Wallahu taala alam. Ya. Maka barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan dia meyakininya, muqinun biha, famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahlil jannah, dan dia mati sebelum pagi, maka dia termasuk penghuni syurga. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Murrah, dari Abu Burdah, sami'tul Aghar, aku mendengarkan Al-Aghar, rajulun min Juhainah, yang mana dia adalah seorang pemuda dari suku Juhainah, yuhadditsu Abdullah bin Umar, ya, bercerita tentang Abdullah bin Umar, qala sami'tu Nabi SAW, dia mengatakan bahwa Abdullah bin Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah, sungguhnya aku bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Jadi dalam hadis ini ada anjuran agar apa? Taubat. Makanya doa yang diajarkan tadi, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya. Jadi taubat itu ada syaratnya. Syarat taubat itu ada 3. Yang pertama, berhenti dari kemaksiatan yang dilakukan. Ya. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiatnya. Dan yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi ada tekad, ada azam yang kuat untuk tidak ngulangin. Walaupun kita tidak tahu, suatu saat ternyata jatuh lagi. Tapi jangan ada sampai di benak kita itu suatu saat kalau ada kesempatan saya ngulang gitu. Itu berarti belum taubat. Kalau ada di benak dia itu, ya, ada pikiran dia akan mengulanginya kalau ada kesempatan, itu berarti belum bertekad namanya. Ya. Orang yang benar-benar bertekad untuk tidak mengulanginya, dia ketika ada kesempatan pun berusaha keras untuk menahan dirinya untuk tidak melakukannya. Ya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ahmad bin Yunus mengabarkan kepada kami, ia berkata, Zuhair mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mansur mengabarkan kepada kami dari Al-Hakam, dari Abdurrahman bin Abi Layla, dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, muakkibatun la yakhibu qailuhunna, ya. Jadi ada wirid yang tidak akan mengecewakan orang yang mengucapkannya. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia baca sebanyak 100 kali. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala pujian milik Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Wallahu akbar, Allah
maha besar. Dia baca berapa? 100 kali. Rafa'ahu bunu Abi Unaisah wa Amrin bin Qais. Jadi Ibnu Abi Unaisah dan Amr bin Qais merafa'kan hadis ini kepada Rasulullah SAW, yakni mengangkat ya hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat ini terdapat anjuran agar bertasbih, berzikir seusai sholat. Ya. Ada 3 macam zikir setelah sholat. Ya. Jadi muakibat itu ya ini bacaan yang dibaca seusai sholat, wirid yang dibaca seusai sholat. Ya. Jadi ada 3 macam zikir setelah sholat ya. Yang pertama 100 kali dibagi menjadi 3 bagian, yakni tasbih, tahmid dan takbir, dan ditambah 1 kali takbir. Biasa seperti yang ya, ditambah 1 kali itu bukan takbir, tapi apa? Tahlil. Ini sepertinya salah terjemahan. Karena kan tadi udah takbir, tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai apa? 33 kali. Kemudian tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai 33 kali. Kemudian takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 33 kali. Maka totalnya 99. 1 kalinya apa? Tahlil, la ilaha illallah. Ya. Nah, kalau di sini dan 1 kali takbir sehingga genap, harusnya apa? Tahlil. Apa kalau baca petir? Yusabbihur ra'du wal malaikatu min khifatihi. Ra'ad yaitu petir bertasbih, dan juga malaikat-malaikatnya karena takut kepadanya. Jadi petir itu, kalau kita dengar petir, kita pun harus ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena petir sendiri pun dia takut kepada Allah dan dia bertasbih kepada Allah karena takut. Begitu juga para malaikat karena takut kepada Allah. Kemudian ya, seperti bacaan di atas tetapi ditambah dengan kalimat tauhid sehingga genap 100. Ya. Seperti bacaan di atas kemudian apa? Ditambah dengan kalimat tauhid, yakni ya la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga caranya adalah 100 dibagi menjadi 4 bagian. Ya, jadi keempat adalah, dan bagian keempat adalah bacaan la ilaha illallah. Ya. Jadi yang 100 itu dibagi menjadi 4 bagian. Sehingga kalau dibagi 4 bagian, ya, bagian keempatnya adalah bacaan la ilaha illallah. Yang pertama adalah tasbih, tahmid, takbir, kemudian ucapan la ilaha illallah. Nah, taib. Kemudian yang berikutnya, doa saudara yang tidak berada di tempat. Maknanya mendoakan saudara yang di saat dia tidak tahu. Maknanya karena ini terlalu letterlet ini terjemahannya ya. Mendoa saudara ya yang tidak berada di tempat gitu. Maknanya apa? Mendoakan saudara dan dia nggak tahu. Bukan berarti kalau dia nggak ada di tempat tapi kita telepon, ana baruin doa antum ya. Nah, ini nggak masuk ke sini. Ya. Tapi yang dimaksud adalah ya gaib, maknanya gaib di situ dia nggak tahu sama sekali. Kita ngedoain dia dalam kondisi dia nggak tahu. Nah, itulah yang dimaksud tidak berada di tempat. Maksudnya begitu. Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdurrahman bin Ziyad mengabarkan kepada kami,
qala li Abdullah ibnu Yazidin, ya, Abdullah bin Yazid berkata kepadaku, sami'tu Abdullah bin Amr, ya, aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, asra'ud du'ai ijabatan du'a'u ghaibin li ghaibin, ya, doa yang paling cepat terkabul adalah doa orang yang tidak hadir, yakni yang berada jauh kepada orang yang tidak hadir, yakni ya, sama-sama berjauhan, maknanya sama-sama nggak tahu. Jadi keunggulan kesungguhan Islam dalam menguatkan ikatan persaudaraan di antara kaum muslimin dalam setiap keadaan dan setiap waktu. Ya. Apalagi ketika kita doakan itu malaikat mendoakan kita. Ya, makanya doa kalau kita pengen kaya, doakan orang lain kaya. Siapa teman kita yang kita ini, ya Allah, kayakan saudara saya fulan. Ya, tapi kita nggak usah cerita. Ya, kemarin ana doain antum kaya sekarang itu doa ana, nggak usah. Ya, jadi biar apa? Biar menumbuhkan kasih sayang, jadi kuat persaudaraan itu. Ya. Kemudian keutamaan doa untuk saudara-saudara seiman yang tidak diketahui oleh mereka. Keutamaannya apa? Mustajab. Doa-doanya mustajab. Kemudian doa untuk orang lain yang tidak ia ketahui keberadaannya termasuk doa mustajab yang segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haywah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syurahbil bin Syarik Al-Mu'afiri mengabarkan kepada kami, ia mendengar Abu Abdurrahman Al-Hubuli, ia mendengar As-Sunabihi, ya, bahwa dia mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, inna da'watal akhi fillahi tustajabu, sesungguhnya doa seorang saudara karena Allah dikabulkan. Ya, ini tadi doa mendoakan saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau contohnya dia berangkat umroh, ada yang mau titip doa enggak? Ini kira-kira gimana? Masuk enggak kategori hadis ini? Enggak masuk. Kenapa? Karena orangnya tahu. Jadi enggak usah dia nitip, antum udah doain. Ya. Enggak usah dia nitip, antum sudah mendoakannya. Imam Al-Bukhari mengatakan, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Abi Ghaniyah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Abi Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair, dari Sofwan bin Abdullah bin Sofwan, wa kanat tahtahu Darda'u bintu Abi Darda. Qala qadimtu alaihim Syam fawajadtu Ummad Darda'i fil bait wa lam ajid Abad Darda. Ya. Qalat aturidul hajjal amma? Qultu na'am. Qalat fad'ullaha lana, ya, bi khairin. Jadi ya, Sofwan bin Abdullah ini, ya, dia menceritakan bahwa aku mengunjungi mereka di Syam. Ya, ini mengunjungi, ya, Abu Darda. Dan dia mendapati Ummu Darda ada di rumahnya, tapi dia tidak mendapati Abu Darda. Lalu, ya, ini Ummu Darda bertanya, apakah engkau hendak melaksanakan haji tahun ini? Maka Sofwan bin Abdullah bin Sofwan, dia pun mengatakan, benar, na'am. Maka ia pun berkata, kalau begitu doakanlah kami dengan kebaikan. Karena Nabi SAW bersabda, fa inna Nabi SAW kana yaqul, inna da'watal mar'il muslim mustajabatun li akhihi bi zahril ghaib. Ya, sesungguhnya doa orang muslim untuk saudaranya yang tidak bersamanya yaitu mustajab, dikabulkan. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, di atas kepalanya ada malaikat yang mewakili. Kullama da'a li akhihi, setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, ya, yakni dia da'a li akhihi bi khairin qala amin, maka malaikat itu pun mengucapkan amin. Walaka bimislin, dan untukmu yang semisalnya.
Qala falakitu Abi Darda fi suq. Maka setelah itu Safwan bin Abdullah pun bertemu dengan Abu Darda di pasar. Ya, faqala misla dzalik. Ia pun mengucapkan seperti itu, yakni apa yang diucapkan oleh Ummu Darda. Maka ya Abu Darda pun mengatakan, ya suruh anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menyatakan bahwa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, memang benar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Abu Darda dan Ummu Darda ya meyakini seperti tadi yang kita yakini awalnya itu apa? Kadang kita nitip doa kalau orang mau pergi haji atau umrah. Doakan kami kebaikan ya. Ya. Nah, kalau beneran orang itu mendoakannya, kan kita nggak tahu sebenarnya dia itu doakan atau tidak. Ya. Tapi kalau dia benar-benar mendoakannya, ya, maka akan ada malaikat di atas kepalanya yang mengaminkan. Amin walaka bimislin. Nah, itu kalau ada orang yang minta doa kepada kita, kita berhusnuzon, kita doakan. Tapi kita nggak perlu kabar-kabari ya. Ya udah anda doain 50.000 ya gitu. Kan ada yang model seperti itu ya, dia tarif kan? Pernah nggak? Ada sih, tarif mau doa di Mekah 50.000. Keutamaan doa untuk sesama saudara muslim atau muslimah yang tidak ia ketahui keberadaannya. Ya. Jadi, ya, orang yang mendoakan saudara muslim atau muslimahnya tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut, maka doanya mustajab. Bahkan yang mendoakannya atau dia balik didoakan oleh malaikat. Kemudian penjelasan tentang sebagian tugas malaikat. Sebagian tugas malaikat karena inda ro'si malakun muwakkal, maknanya ada malaikat yang memang ditugaskan untuk hanya sekedar mengaminkan doa. Ya, jadi ada diantara tugas malaikat itu apa? Mengaminkan doa dan mendoakan ya balik gitu. Maka yang ketiga, malaikat hanya mengaminkan doa-doa yang baik atau hal-hal yang baik. Nah. Berikutnya Imam Al-Bukhari mengatakan Musa bin Ismail dan Syihab mengabarkan kepada kami, keduanya berkata Hammad mengabarkan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib dari ayahnya dari Abdullah bin Amr, ia berkata qala rajulun, seorang mengatakan Allahumma gfirli wa li Muhammadin wahdana. Ya, seorang berkata, ya Allah, ya, ampunilah aku dan juga Muhammad, hanya kami saja. Faqala Nabi SAW, faqad hajabtaha an nasin katsir. Maka Nabi SAW pun mengatakan, engkau telah menutupnya dari orang banyak. Ini orang Arab Badui yang mengucapkan ini ya, dia membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh makhluknya hanya untuk dirinya sendiri dan untuk Nabi SAW. Jadi Nabi menolak ya, orang Arab tersebut. Ya. Orang Arab apa? Arab Badui ya. Berikutnya Jandal, Al-Imam Bukhari mengatakan Jandal bin Walik mengabarkan kepada kami, ia berkata Yahya bin Ya'la mengabarkan kepada kami dari Yunus bin Khabbab dari Mujahid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi SAW yastaghfirullah fil majlisi mi'ata marrah. Aku mendengar Nabi SAW beristighfar di satu kali duduk itu 100 kali. Rabbi gfirli wa tub alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim. Ada tambahan apa? Warhamni. Rabbi gfirli wa tub alayya warhamni innaka antat tawwabur rahim. Kalau yang tadi pertama apa? Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya.
Gimana tadi? Hmm. Saat sujud terakhir sholat dan nah intinya dia tidak mengkhususkan setiap sujud terakhir dia baca itu, tidak masalah ya. Jadi asal tidak dikhususkan, tidak ada keyakinan bahwa sujud terakhir itu harus pakai sayyidul istighfar itu. Maka keyakinan ini yang menjadi keyakinan bid'ah, mengada-ngada. Ya, karena Nabi tidak mencontohkan, dia umum. Ya, ini pagi dan petang. Tapi kalau mau dibaca sesekali tidak masalah. Allah taala alam. Nah, ada lagi? Nah, kalau tadi sama kaedahnya ya, zikir ini sebenarnya umum, ya. Jadi kita ketika mendapati ada petunjuknya dengan nominal, ya, maka di situ ada keutamaan. 100 kali berarti ada keutamaan 100. Nah, kalau kita pengen zikirnya itu tidak sesuai nominal itu, dengan tidak meyakini adanya keutamaan khusus, maka tidak masalah. Faham ya maksudnya ya? Jadi terkadang dia kurang contohnya, tapi dia tidak ada keyakinan bahwa kurang pun sama aja dengan 100. Nah ini ya butuh dalil ya. Atau lebih pun sama aja dengan 100. Ini butuh dalil ya. Karena Nabi SAW yang ada dalilnya di sini adalah 100. Itu contohnya. Namun kalau dia sekarang terkadang mungkin 100, kemudian terkadang dia mungkin gak sempat 100, kadang mungkin lebih dari 100 ya, tanpa ada keyakinan khusus bahwa itu ada keutamaan khusus, maka tidak masalah. Karena dalil asalnya apa? Fadhkurullaha dzikran katsira. Ya, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, tadi syaratnya apa? Tanpa ada keyakinan adanya keutamaan khusus. Nah. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nah itu bid'ah. Jadi dia mengada-ngada karena dia harus mendatangkan dalil. Kenapa antum meyakini ini lebih baik daripada 100? Padahal nominal 100 ada disebutkan. Mana dalilnya? Kan gitu ya. Tapi kalau zikirnya umum seperti tadi, ya, karena dalilnya secara umum, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Ini dalilnya umum. Ya, tapi tidak ada penyebutan nominal yang dilakukan orang ini lebih baik daripada yang 100. Nah, Allah Ta'ala. Hah? Kenapa? Nah, masalahnya yang realita yang terjadi itu adalah meyakini keutamaan kalau dia dizikirkan berbarengan. Ya. Ini kalau ada keutamaan, meyakini keutamaan kalau dizikirkan berbarengan, kemudian dilazimkan, itu butuh dalil lagi. Ya. Ada nggak dalilnya itu dizikirkan dengan berbarengan dan ya dirutinkan? Itu ndak ada. Ya. Harusnya dia dibaca sendiri-sendiri. Kalaupun ketika dibaca sendiri-sendiri karena kondisinya rame-rame, ujung-ujungnya mungkin akhirnya ada yang ketemu ngepas bacaannya, akhirnya kayak berbarengan, itu nggak masalah. Tapi memang dari awal niatnya memang pengen sendiri-sendiri. Nah,
Gak masalah. Kita zikir, pas ada kesempatan mau zikir, kita zikir tanpa kita hitung. Ya, kita perbanyak. Tapi tadi tidak ada keutamaan tanpa meyakini adanya keutamaan khusus. Kita hanya meyakininya keutamaannya umum, bahwa zikir ini adalah zikir yang sangat besar keutamaannya kalau kita perbanyak, gitu aja. Nah, ada lagi? Ya. Kita harus tetap mengaminkan tapi dalam hati. Ya, itu yang Anda ketahui yang dilakukan oleh para sahabat. Bukan diam saja, aminkan dalam hati. Nah, Allah Ta'ala alam. Kalau kunut subuh, ya, maka yang ana yakini bahwa kita ikut mengaminkannya dan mengangkat tangan, sebab itu perbuatan dari imam. Ya, imam kunut subuh, maka ya, kita kembali ke dalil di mana Nabi SAW mengatakan, Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka kita ikuti. Begitu juga itu yang dikatakan oleh, yang difatwakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Iya, kita keraskan. Nah, amin, amin. Keras itu maknanya apa? Kedengaran sama telinga kita. Kamu bukan berarti teriak. Keras itu maknanya dikeraskan kedengaran telinga kita, tapi jangan terlalu keras. Ya, lirih itu apa maksudnya? Tidak kedengaran sama telinga kita. Nah, ini nggak kedengaran. Ini namanya lirih. Ya, kalau masih kedengaran sama telinga kita, itu namanya dikeraskan. Amin, amin. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Nah, itu tidak ada doa di situ, itu sudah pujian. Kalau sudah pujian itu tidak perlu kita aminkan, yang ada nilai aminnya. Nah, itu karena dia nggak paham bahasa artinya. Iya, ada lagi? Jam berapa maghrib? Empat 48. 1 menit lagi ya. Kita siap-siap untuk ya, sholat maghrib ya. Insya Allah bab berikutnya nanti ya, kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taib, ikhwah fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan bab yang ke-279 dalam hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ubaid bin Ya'ish
mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, inni la ad'u fi kulli syai'in min amri hatta ayyufsahallahu fi masyi dabbati hatta ara min dhalika ma yasurruni. Sungguh aku benar-benar berdoa dalam semua urusanku, hingga aku memohon kepada Allah agar Dia melapangkan jalan hewan kendaraanku, hingga aku melihat darinya sesuatu yang menyenangkan hatiku. Ini menunjukkan apa? Anjuran kita berdoa dan hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam perkara-perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana diriwayatkan secara marfu, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Ya, hendaklah masing-masing kalian memohon, ya, semua kebutuhannya kepada Rabbnya. Hatta yas'ala shish'ana alihi idang qata'a. Ya, bahkan dia memohon tali sendalnya jika putus. Jadi sampai untuk, ya, meminta kepada Allah terkait tali sendal yang putus pun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Haythami mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Para perawinya adalah perawi yang sahih selain Sayyar bin Hatim. Ya, ia adalah seorang yang sangat thiqah, malah lebih tinggi lagi, ya, ini sangat thiqah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata Amr bin Abdullah. Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami, ia berkata Muhajir Abul Hasan dari Amr bin Maimun Al-Awudi dari Umar, bahwa ia mengatakan kana fima yad'u Allahumma tawaffani ma'al abrar. Ya, di antara yang Umar itu berdoa adalah, ya Allah, wafatkanlah aku bersama orang-orang yang bertakwa. Wala tukhlifni fil ashrar, dan janganlah engkau tinggalkan aku bersama orang-orang yang buruk. Wa alhiqni bil akhyar, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang pilihan. Al-akhyar ini orang-orang baik pilihan. Ya. Maka, ya, diwafatkan dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh dan baik. Ini merupakan apa? Nikmat yang sangat besar yang seyogianya dimohon oleh setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya upaya kita apa? Ya, membersamai teman-teman kita yang saleh. Ya, antum alhamdulillah ada teman-teman yang di sini, ya, rajin mengaji, ya, kemudian berusaha menjaga sholat 5 waktu. Maka ini kita pertahankan pertemanan ini. Jangan kita, ya, mungkin karena ada 1-2 permasalahan pribadi akhirnya menjauh. Ya, sayang kan? Terkadang ada orang dia bermasalah sama 1 orang mungkin dari salah satu yang ada di situ. Akhirnya dia menjauh gitu dari semuanya. Kan sayang. Ya. Kemudian amal-amal itu tergantung pada amal penutupnya. Makanya kita mintanya di akhir penutup kita itu saat matinya itu. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amalan itu dilihat di akhirnya, yakni penutupnya bagaimana. Walaupun dia seumur hidupnya beramal soleh, tapi pas 1 menit sebelum mati, ya, dia kufur kepada Allah, maka yang dihitung kufurnya. Ya. Tapi kalau dia bermaksiat kepada Allah seumur hidupnya, pas 1 menit sebelum dia mati dia taubat, maka taubatnya ini menghapuskan semua dosa-dosanya. Nah, makanya kekufuran menghapuskan semua amalan, taubat menghapuskan semua dosa.
Maka kita memohon kepada Allah untuk, ya, beliau sini menyebutkan, saya memohon kepada Allah untuk diri saya sendiri dan untuk saudara-saudara kaum muslimin agar diberi akhir hidup yang baik, yakni husnul khotimah, dan dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Umar bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddatsana Syaqiq qala kana Abdullah yukassiru ayyadu wa bihaula'id da'awat. Jadi Abdullah, yakni bin Mas'ud, sering berdoa dengan doa-doa berikut, Rabbana aslih bainana, ya, wahai Rabb kami, perbaikilah hubungan di antara kami. Wahdina sabilal Islam, berilah petunjuk kepada kami untuk menapaki jalan-jalan Islam. Wa najjina minadh dhulumati ilan nur, selamatkan kami dari kegelapan menuju cahaya. Wasrif annal fawahisyah, ya, kemudian palingkan dari kami atau jauhkan dari kami, ya, perbuatan-perbuatan keji, ma zahara minha wa ma batan, yang tampak dan yang tidak tampak. Wa barik lana fi asma'ina, berikan keberkahan pada pendengaran kami, wa absarina, penglihatan kami, wa qulubina, hati-hati kami, wa azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, wa tub alaina, terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Waj'alna syakirina li ni'matika, jadikan kami orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Mu. Musnina biha, memuji, ya, dan mengucapkannya. Qailina biha, musnina biha, memujinya. Qailina biha, mengucapkannya. Wa atmimha alaina, dan sempurnakanlah nikmat itu untuk kami. Ini yang sering dibaca di dalam doa oleh siapa? Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Jadi, ya, dalam riwayat ini apa? Terdapat penjelasan tentang semangat para sahabat dalam menjaga doa. Disertai apa? Adab-adab dan syarat-syaratnya, adab-adab dalam berdoa, ya. Kemudian syarat-syarat dalam berdoa itu ditunaikan. Kemudian di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang pentingnya perbaikan, islah. Ya, karena kalau kita ada masalah sama sesama muslim, itu jadi kepikiran, bisa berefek, ya, melemahnya amalan. Kemudian juga pentingnya apa? Hidayah, keselamatan, dijauhkan dari kemaksiatan yang merendahkan martabat, dan memohon keberkahan dalam doa. Lihat, ya, mungkin bertahun-tahun seseorang dikiaikan, ya, tiba-tiba dia melecehkan seorang wanita, akhirnya apa? Jadi apa? Jadi hina, ya. Apalagi sampai dia lecehkan bertahun-tahun, 10 tahun contohnya. Ya, yang kemarin itu apa? Sempat viral kiai di Bekasi kan? Ya, ternyata dia melecehkan anak angkatnya sama keponakannya sudah ada hampir 10 tahun. Waliyadzubillah, ya, dengar nggak antum ceritanya di Rawakalong apa orang, waliyadzubillah, ya, padahal sebelumnya dia dimuliakan orang, dihormati orang. Kalau udah seperti itu terjatuh kepada apa? Kemaksiatan, ya, waliyadzubillah. Allahumma musta'an, semoga Allah jaga kita, ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Al-Mughirah mengabarkan kepada kami dari Sabit, ia berkata, kana Anasun idza da'a li akhihi yaqul ja'alallahu alaihi salata qaumin abrarin. Ya, jadi Anas bin Malik mendoakan saudaranya, ia mengucapkan, ya, semoga Allah menjadikan baginya, ya, salat qaumin abrar. Ya, ini menjadikan baginya, ya, salat kaum abrar, ya, ini salatnya kaum abrar. Laisu bi zalamatin wala fujjar, ya, bukan
pelaku kezaliman dan bukan juga pelaku kejahatan. Yaqumunal laila, mereka ya salat malam, wa yasumunan nahara, dan berpuasa di siang hari. Ya. Walaupun di sini dijelaskan bahwa salata qaumin abrar itu maknanya adalah doa orang yang berbuka dalam ucapannya ya, salat alaikumul malaikah, yakni semoga para malaikat memberi selawat kepadamu. Ya, jadi ya, maknanya apa? Memberi selawat, mendoakan. Ya, memuji, mendoakan. Itu maknanya apa? Selawatnya para malaikat. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ibnu Numair mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Yaman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Abi Khalid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tu Amr bin Huraith yaqul dhahabtu bi ummi ila Nabi SAW. Ya, aku pergi bersama ibuku menemui Nabi SAW. Ini perkataan Amr bin Huraith. Famasaha ala ra'si wa da'ali birrizki. Kemudian Nabi SAW mengusap kepalaku dan mendoakanku agar diberi rezeki. Jadi boleh meminta didoakan oleh orang lain, yakni orang yang saleh. Jadi dari hadis ini boleh minta didoakan oleh orang lain. Juga disunnahkannya mengusap kepala anak kecil ketika mendoakannya. Ya, kita pegang kepalanya, Allahumma fahimhu fiddin. Seperti Ibnu Abbas juga begitu, Nabi SAW, ya Allah pahamkan dia agama, wa'alimhu ta'wil, ajarkan dia tafsir. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Umar bin Abdullah Ar-Rumi mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, qila lahu, dikatakan kepadanya, inna ikhwanaka atauka minal Basrah, saudara-saudaramu datang kepadamu dari Basrah. Wa huwa yauma idin bizawiyah, pada saat itu ya beliau berada di Az-Zawiyah. Litad'u wallaha lahum, tujuan mereka agar kamu berdoa kepada Allah untuk mereka. Maka Anas bin Malik pun mengatakan, ya, dia berdoa, Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, warhamna, berikanlah kasih sayangmu kepada kami, wa atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan, yakni surga, wa qina adzaban nar, dan jauhkan kami dari siksaan api neraka. Fastazaduhu, ya. Namun akhirnya mereka pun minta ditambah, minta doa lagi, minta lebih daripada doa itu. Maka Anas bin Malik ya mengucapkan itu lagi. Ya, beliau mengucapkan itu lagi, Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, in utitum hadza, jika sekiranya kalian diberi doa ini, faqad utitum khairat dunya wal akhirah, maka kalian telah diberi kebaikan paling baik di dunia dan akhirat. Ya, jadi kesannya kayak kalau bisa lebih lagi. Padahal ini saja pun sudah ya mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Ya, karena memang Nabi SAW pernah menyebutkan tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ini ya, orang yang berdoa dengan doa ini maka dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini juga di dalam hadis ini ada sunnah minta didoakan oleh orang-orang yang bertakwa dan hamba yang saleh. Begitu juga terdapat petunjuk agar memilih doa ma'sur. Doa ma'sur maknanya yang ada asarnya dari Nabi SAW, yang maknanya singkat dan padat dari Al-Quran, dan meninggalkan doa-doa buatan orang yang bermacam-macam. Ini ada di dalam Al-Quran. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ada di dalam Al-Quran.
Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abu Ma'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdul Waris mengabarkan kepada kami, ia berkata Abu Rabi'ah Sinan mengabarkan kepada kami, ia berkata haddatsana Anas bin Malik, ya, menceritakan kepada kami Anas bin Malik, ia berkata akhadha Nabi SAW gusnan fanafadahu falam yantafid. Nabi SAW mengambil satu ranting pohon, lalu beliau berusaha untuk mematahkannya, namun ranting itu tidak patah. Tsumma nafadahu falam yantafid. Kemudian beliau berusaha lagi untuk mematahkannya, tapi enggak patah juga. Ya, tsumma nafadahu fantafadha. Maka saat Nabi mengusahakan lagi untuk mematahkannya, baru patah untuk yang ketiga kalinya, ya. Qala inna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW mengucapkan, sesungguhnya ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah yang kutnal khotoya, meruntuhkan dosa-dosa, kama tangfudus syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon-pohon menggugurkan daun-daunnya. Jadi terdapat apa? Keutamaan tasbih dan tahlil, subhanallah walhamdulillah, juga tahmid wala ilaha illallah. Maka ini akan menggugurkan dosa-dosa. Juga dalam riwayat lain disebutkan ucapan yang paling utama, yakni ya, ini dibawa kepada makna perkataan anak cucu Adam. Maksudnya bahwa tasbih, tahmid, tahlil lebih utama dibandingkan kata-kata anak cucu Adam. Jika tidak demikian, maka Al-Quran dan bacaannya lebih utama dari bacaan tasbih dan tahlil secara mutlak. Adapun bacaan-bacaan ma'thur yang berkaitan dengan waktu dan keadaan, ya, serta hal-hal tertentu, ia lebih utama, ya, untuk dilakukan pada waktu-waktu di mana itu disebutkan. Secara umum maka tentunya Al-Quran itu lebih utama. Kemudian ada zikir-zikir. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata Salamah mengabarkan kepada kami, ia berkata haddatsana Salamah, ya, Salamah mengatakan qala sami'tu Anas, aku mendengar Anas radhiyallahu an yaqul atatin ra'atun nabiyya sallallahu, seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu, tashku ilaihil hajah, ya, dia mengadukan atau mengeluhkan kebutuhannya atau sebahagian kebutuhannya. Faqala ala adulluki ala adulluka ala khairin min dalik, maukah engkau aku beritahukan sesuatu yang lebih baik dari itu, ya. Maka Nabi SAW mengatakan tuhallilinallaha, makanya di sini ala adulluki harusnya hadisnya, bukan ala adulluka, karena yang datang adalah perempuan, maka harusnya khitabnya kepada ki bukan ka, ya. Tuhallilinallaha salasan, ya. Yang pertama, engkau mengucapkan la ilaha illallah 33 kali. Wasalasina inda manamika, saat, ya, engkau sebelum tidur. Wa tusabbihina salasan wasalasin, bertasbih 33 kali. Wa tahmidina arba'an wasalasin, fatilka mi'atun khairum minad dunya wa ma fiha. Kemudian kamu mengucapkan alhamdulillah 34 kali, maka jumlah seluruhnya 100 kali, yang semuanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, apa? Tahlil 33, tasbih 33, tahmid 34. Nah, jadi ada tasbih, tahmid dan tahlil adalah al-baqiyatus salihat, disebut dengan al-baqiyatus salihat. Nah, istilahnya, ya, sesuatu yang baik. Nah, disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahwa terdapat zikir-zikir yang berbeda-beda ketika hendak tidur, sesuai dengan keadaan orang dan waktunya, masing-masing memiliki keutamaan. Jadi Nabi SAW ketika terkadang pertanyaan, kalau sebelum tidur kau baca ini. Nah, ini Nabi SAW melihat kondisi orang yang Nabi ajak berbicara atau waktu pada saat Nabi mengucapkannya. Makanya terdapat perbedaan-perbedaan. Ya, kita pilih saja yang mana yang mungkin, ya, cocok untuk kita, atau kita baca semuanya juga tidak masalah. Nah, kemudian
Berkaitan dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam zikir-zikir tertentu, maka dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan masalah ini bisa berbeda sesuai dengan niatnya. Jika seseorang berniat menyudahi zikirnya karena melaksanakan perintah yang ada, kemudian ia memulai lagi dengan menambah zikirnya itu, maka dalam hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Zainuddin ketika memberi syarah atas karya At-Tirmidzi, sungguhnya hal itu tidak termasuk batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar dan jumlahnya ditambah, namun jika dia menambah tanpa diniatkan maka tidak boleh. Ya. Jadi ini kembali tadi kepada apa? Ya. Seseorang ketika dia ada menambahkan yang mana ya dia tambah zikirnya daripada perkara yang seharusnya disebutkan. Di dalam hadis ini disebutkan 33, kemudian 34. Nah, kalau sekiranya kayak tadi ada yang kurang atau ada yang lebih, ya mana dia tidak ada meniatkan sesuatu di situ ada keutamaan khusus. Tidak ada dia niatkan keutamaan khusus. Maka ya di sini tidak masalah. Tapi kalau ada niatnya di situ, ya dia maknanya di situ bahwa ada keutamaan khusus dengan lebih daripada yang disebutkan oleh Nabi, ini masalah. Ini masalah. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, man hallala mi'atan, sama berarti riwayatnya ya dengan yang sebelumnya, riwayatnya sama. Makanya Imam Bukhari langsung mengatakan Nabi SAW bersabda, karena nggak mungkin Imam Bukhari langsung mendengar dari Nabi SAW. Ya, man hallala mi'atan, barang siapa bertahlil 100 kali, wasabbaha mi'atan, bertasbih 100 kali, wa kabbara mi'atan, kemudian bertakbir 100 kali, khairun lahu min asyri riqabin yu'tikuha, maka itu lebih baik daripada 10 budak yang ia merdekakan, wa sab'i badanatin yanharuha, dan 7 unta yang ia jadikan hewan kurban. Jadi ya, tahlil 100 kali, tasbih 100 kali, takbir 100 kali. Ini lebih baik daripada memerdekakan 100 unta dan berkurban 7, memerdekakan 100 budak dan berkurban 7 onta. Nah, jadi di dalamnya terdapat penjelasan adanya pahala yang besar dalam zikir-zikir tersebut. Nah, ini namanya ma'sur, zikir yang ma'sur, yang ada asarnya, yang ada contohnya dari Nabi SAW. Ya. Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu ibadah yang besar untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi zikir itu adalah upaya yang sangat besar, memperbanyak zikir. Ya, naik motor, ya daripada diam, perbanyak zikir. Anjuran agar memerdekakan budak dan menyembelih kurban. Ya, anjuran memerdekakan budak nggak bisa, maka dengan ganti dengan zikir, yaitu tahlil 100 kali, tasbih 100 kali, dan takbir 100 kali. Kemudian luasnya rahmat Allah yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya dan karunia Allah kepada mereka berupa pahala yang melimpah. Jadi walaupun seseorang itu tidak memiliki harta yang banyak untuk bersedekah, maka bisa digantikan dengan zikir. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, ya, seseorang mendatangi Nabi SAW lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, doa mana yang paling utama? Maka beliau menjawab, sallallahu al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah maaf dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Keesokan harinya orang itu kembali dan bertanya, wahai Rasulullah, doa mana yang paling utama? Beliau menjawab, sallallahu al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah ya kepada Allah maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Fa idza utital afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Jika kau diberi keselamatan di dunia dan akhirat, maka sungguh engkau telah beruntung. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Jadi ya, terdapat penjelasan bahwa doa memohon keselamatan adalah doa yang paling utama karena mencakup semua urusan dunia dan akhirat. Selain itu juga mengandung penghilangan keburukan yang telah lalu dan yang akan datang. Maka sungguh doa ini termasuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim maknanya apa? Ringkas, ya, padat.
ya, ringkas, padat, penuh dengan makna. Nah, kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, masih yang berkaitan dengan doa-doa. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.